Halo guys, selamat datang kembali di channel Sukses Nganggur. Nggak perlu panjang di depan, mari kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan sosok wanita hitam putih, karena kulitnya hitam dan giginya putih. Si hitam ini bekerja sebagai marketing di perusahaan apartemen, tapi dia nggak pernah target, jadi dia hidupnya sangat miskin gila miring, sampai gagal mutihin kulitnya. Di kantor, bosnya lagi lihatin kinerja anak buahnya, dan si hitam ini yang paling rendah targetnya. Jadi, dia dimarahin sampai dikatain suruh hitamin aja giginya biar sinkron sama kulitnya. Besoknya, bosnya ngenalin SPG baru yang sangat cantik, dia bernama Angela. Bosnya bilang ke anak buahnya, kalau Angela adalah agen casing burung terbaik di perusahaan benih super. Melihat itu, Kalpanak langsung bilang kalau Angela penampilannya menarik, jadi dia memiliki daya tarik jual yang hebat, daripada wanita yang jelek. Mendengar itu, si hitam langsung sinis dan merasa iri. Jadi, dia coba samperin Angela buat kenalan. Tapi, Angela ini nggak fokus karena dia sibuk sama HP-nya. So if I were you, magpo-focus ako sa trabaho. Kung gusto mo tumagal dito. Saat itu, ada klien datang dan hitam menghampirinya, tapi klien itu justru ingin bertemu sama Angela, yang membuat si hitam ini semakin meledak. Pas pulang kerja, Angela dapat tumpangan gratis dari tetangganya yang seorang supir taksi, si hitam pun semakin goblok irinya bukan main. Sampai di apartemen, si hitam nasib lagi, dia ditagih uang sewa apartemen sama Johnny, tapi si hitam bilang kalau ATM-nya keblokir, jadi dia akan bayar setelah perbaiki ATM-nya. Padahal, dia lagi nggak ada duit sama sekali. Anong kaya? Baka may pwede kang ibang ibayad yan. Besoknya, pas rapat strategi pemasaran, lagi-lagi dia nasib kena semprot bosnya, karena penjualan dalam 1 bulan ini nihil, nggak ada satupun yang nyantol. Di lobi, Kalpanak bertanya tentang targetnya, tapi si hitam bilang kalau belum ada klien yang nyangkut di WhatsApp-nya. Tiba-tiba, ada klien masuk dan si hitam langsung menyambutnya dengan ramah. Tapi dia sial lagi, ternyata klien itu nyari Angela. Oh, ano nangyari sa'yo? Angela dan klien kini berada di ruangan apartemen yang akan dijualnya, dan dengan seketika klien itu akan membeli apartemen tersebut, tapi dia nagih promonya. Yang ternyata, promo yang ditawarkan Angela adalah promo penanaman benih super di ladang yang subur. Pantas saja, semua klien tergiur akan licinnya sabun cuci, yang aromanya seperti merica bubuk, dicampur rempah-rempah iblis, yang dipancarkan oleh Angela binti Suratman. Mereka akhirnya melakukan aksi promonya di sana, tanpa ada yang melihat kecuali malaikat pencatat dosa dan penonton. Selesai pembenihan, Angela duduk di ruang kerjanya. Dia kaget dengan ucapan si hitam, yang ternyata mengetahui aksi promonya Angela. Dia bilang kalau semua orang harus tahu, strategi kotor yang dilakukan oleh Angela. Mendengar itu, Angela cuma diam dan gak mau ngomong, padahal dalam hatinya, apaan sih lu, iri ya? Hitam pun banyak bacot lah bangke. Ketika pulang ke rumah ternyata Angela ini punya anak. Sebenarnya, Angela ini wanita yang baik, tapi apa boleh buat, dia terpaksa melakukan strategi iblis itu, demi membiayai sakit jantung anaknya yang sangat malang ini. Gua menontonnya sampai nangis, kenapa wanita secantik ini bukan milik aku? Di sisi lain, si hitam pintunya digembok sama Johnny karena belum bayar sewanya. Akhirnya, dia samperin tuh si Johnny tapi dia tetap nggak mau buka itu gemboknya sebelum melunasi sewanya. Tapi, tiba-tiba Johnny kesurupan iblis. Hutangnya akan lunas, tapi si hitam harus makan permennya, dan pembenihan dengannya 100 kali dalam 1 bulan. Tentu aja si hitam nggak mau, dan langsung nampar dia. Tapi, dia mikir, daripada jadi gelandangan lebih baik menuruti permintaan si Johnny. Lagian mumpung ada yang mau, mari kita lakukan pembenihan super di ladang yang basah. Besoknya, ternyata putih-putih salju si Johnny yang ditanam ke dalam lubang si hitam, membawa hoki di hari itu. Dia ketemu pelanggan bernama Salep dan bersedia melihat apartemen yang ditawarkan si hitam. Di dalam apartemen, si hitam akhirnya meniru strategi Angela, dia ngasih promo pembenihan buat dia, dan akhirnya dia pun beli. Setelah itu, aksi pertanian pun dimulai. Tapi mohon maaf, gua nggak nampilin adegan di sini. Esok harinya, Angela melihat si hitam dengan penuh curiga, karena dia mendapatkan banyak pembeli hanya dalam 2 hari. Kalpanak pun bertanya, dari mana dia bisa mendapatkan banyak pelanggan. Si hitam menjawab kalau dia menghubungi pelanggan lamanya. Kemudian Angela nyamperin si hitam, dia berterima kasih karena nggak laporin tentang apa yang udah si hitam lihat minggu lalu. Tapi si hitam ini malah sombong. Dia bilang, nggak usah minta maaf, dan sekarang aku akan mengalahkanmu, aku bekerja keras tanpa curang jualan tahu gejrot, seperti apa yang telah kau perbuat selama ini. Mendengar itu, dalam hati Angela ketawa, karena sebenarnya pelanggan yang si hitam dapat adalah rekomendasi dari Angela. Jadi, Angela tahu semua apa yang si hitam lakukan.
Galing mo naman pala eh. Ang galing mo magturo eh. Sekarang, mereka berdua bersaing dengan sangat agresif, bahkan dalam satu hari si Hitam bisa jual tahu gejrotnya 10 kali, dan Angela dapat 10.000 kali. Adegan film ini sangat menghabiskan sabun, jadi jangan tonton film aslinya, ini meresahkan. Hingga akhirnya, si Hitam ini punya banyak duit, dia mulai beli baju dan perawatan diri, agar menjadi wanita yang lebih menarik perhatian para klien. Berbeda dengan Angela, dia benar-benar menyayangi anaknya dan membelikan tablet baru. Hasil dari jualan tahu gejrotnya sangat bermanfaat bagi anaknya. Uy, may surprise! Pas lagi minum bareng klien, si Hitam ini sengaja nyiram minumannya ke Angela dengan akting yang sangat jelek. Lihatlah. Ketika Angela masuk ke toilet, ternyata si Hitam sengaja memasukkan obat tidur ke minuman Angela. Selesai dari toilet, Angela meminumnya dan dia merasa pusing lalu pergi dari sana. Si klien dibisikin sama si Hitam, kalau Angela adalah La Fonte, jadi bawa aja ke rumah mumpung dia lagi teler, cukup dengan 100.000 saja. Setelah bangun dari tidurnya, Angela kaget kenapa dia ada di sana bersama klien yang baru dia kenal, ditambah ngasih duit kayak La Fonte aja. Klien itu akhirnya mengungkapkan, kalau semua ini dia lakukan karena informasi dari si Hitam, bahwa Angela adalah La Fonte. Mendengar itu, Angela pun sangat geram. Busuk sekali itu si Hitam, udah jelek, otaknya dimakan belatung. Di kantor, Angela langsung ngomong empat mata sama si Hitam. Angela sangat marah dengan apa yang sudah si Hitam perbuat kepadanya. Si Hitam pun gak peduli dengan bacotan Angela, walaupun dia tahu Angela bekerja keras demi biaya anaknya yang sakit jantung. Tapi perkataan si Hitam semakin menyakitkan, dia bilang kalau anaknya sakit karena kelakuan Angela seperti La Fonte. Si Hitam ini gak nyadar, kalau dirinya juga lakuin hal yang sama dan gak merasa salah sedikit pun. Singkat cerita, Angela mendapatkan kabar buruk tentang anaknya yang dibawa ke rumah sakit, karena sakitnya semakin parah dan harus dilakukan operasi. Tapi, Angela gak punya uang cukup untuk biaya itu, sehingga dia mencoba untuk menghubungi para calon pembeli properti, tapi gak ada yang mau sama sekali. Hingga akhirnya, Angela gak punya pilihan lain. Dia datang ke rumah tetangganya si supir taksi, dia menyuruh untuk merampok si Hitam, dan sebagai imbalan, si supir taksi bisa melakukan pembenihan ke dalam lubang suburnya kapanpun dia mau seumur hidupnya. Malam harinya, si Hitam lagi sama Kalpanak, dan dengan waktu yang sangat tepat, si supir taksi lewat di depannya. Di perjalanan, si Hitam mulai ngantuk dan ketiduran, tanpa dia sadari, mobil masuk ke area paling sepi di sana. Saat mobil berhenti, dia berusaha lari dan si supir itu mengejarnya. Sampai si Hitam gak bisa berkutik, dan akhirnya dia pun habis. Esok harinya, supir taksi menemui Angela dan memberikan uang hasil rampok itu dan langsung pergi. Angela heran kenapa supir itu langsung pergi, dan ternyata, dia melihat berita tentang kematian si Hitam itu. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan kasih kritik dan sarannya yang pedas guys. Sampai jumpa. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look